Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Sugeng Prayetno SH SE MM. Perkenalkan, nama saya Sherlina dengan nomor NIM 2892450013 dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kompensasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada slide ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu materi yang akan saya bahas. Kompensasi itu merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Hampir setiap perusahaan itu menerapkan sistem kompensasi sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan atas pekerjaan dan kontribusi yang telah mereka berikan. Namun, kompensasi juga bukan sekedar memberikan gaji nih kepada karyawan, tapi di dalamnya juga terdapat berbagai bentuk penghargaan lain seperti bonus, insentif, tunjangan, hingga fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pada presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian kompensasi, tujuan pemberian kompensasi, bentuk kompensasi, metode dan sistem pembayarannya, faktor-faktor juga yang mempengaruhi kompensasi, hingga bagaimana nih perusahaan dapat menerapkan sistem kompensasi yang efektif. Untuk memahami materi ini lebih baik, terlebih dahulu kita akan melihat nih latar belakang atau pendahuluannya di slide berikutnya. Pada slide ini dijelaskan mengenai pendahuluan. Jadi, di dalam sebuah perusahaan itu sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, perusahaan tetap nih membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, serta semangat kerja yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya manusianya dengan baik, mulai dari proses perekrutan, pelatihan, penempatan, penilaian kinerja, hingga pemberian kompensasi. Kompensasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi semangat kerja karyawan. Jika kompensasi diberikan secara adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan, maka motivasi kerja juga akan meningkat. Sebaliknya, jika kompensasi dianggap tidak adil, hal tersebut dapat menurunkan semangat kerja, bahkan menyebabkan karyawan memilih pindah ke perusahaan lain. Karena itulah, perusahaan perlu memiliki sistem kompensasi yang baik agar tujuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan itu dapat tercapai secara seimbang. Nah, setelah mengetahui pentingnya kompensasi dalam perusahaan, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari kompensasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Balas jasa tersebut juga berupa gaji, upah, honor, bonus, komisi, insentif, maupun berbagai bentuk tunjangan dan fasilitas lainnya. Bagi perusahaan, kompensasi merupakan salah satu strategi untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar memberikan kinerja terbaiknya. Sedangkan bagi karyawan, kompensasi merupakan hak yang diterima sebagai imbalan atas tenaga, waktu, dan kemampuan yang telah diberikan kepada perusahaan. Adanya sistem kompensasi yang baik, hubungan antara perusahaan dan karyawan akan menjadi lebih harmonis, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik. Setelah memahami pengertian kompensasi, selanjutnya kita akan membahas tujuan pemberian kompensasi. Pada slide ini terdapat beberapa tujuan perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Tujuan pertama adalah memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. Dengan menawarkan kompensasi yang menarik, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan calon karyawan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Tujuan kedua adalah mempertahankan karyawan yang sudah ada. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih loyal dan memiliki keinginan untuk tetap bekerja di perusahaan. Selanjutnya, kompensasi juga bertujuan menciptakan keadilan. Artinya, setiap karyawan menerima kompensasi sesuai dengan tanggung jawab, kemampuan, dan hasil kerjanya. Selain itu, kompensasi diberikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi sehingga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Perusahaan juga perlu mengendalikan biaya kompensasi agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Terakhir,
pemberian kompensasi harus mematuhi peraturan pemerintah, seperti ketentuan mengenai upah minimum dan hak-hak tenaga kerja. Setelah mengetahui tujuan pemberian kompensasi, berikutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dari kompensasi. Pada slide ini dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi dalam materi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah imbalan ekstrinsik berupa uang, yaitu kompensasi yang diberikan secara langsung kepada karyawan dalam bentuk gaji, upah, bonus, honor, komisi, maupun insentif. Sedangkan yang kedua adalah imbalan ekstrinsik berupa benefit atau tunjangan, seperti uang makan, uang transportasi, uang cuti, fasilitas antar jemput, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun, hingga beasiswa pendidikan. Kedua bentuk kompensasi tersebut sama-sama penting karena tidak hanya bertujuan memberikan penghargaan kepada karyawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan serta memberikan rasa aman selama bekerja. Setelah kita memahami pengertian, tujuan, dan bentuk kompensasi, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan kompensasi, sistem pembayarannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Pembahasan ini penting karena pemberian kompensasi itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Perusahaan harus memiliki metode, sistem, dan pertimbangan tertentu agar kompensasi yang diberikan sesuai dengan kontribusi karyawan sekaligus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana perusahaan menyusun kebijakan melalui kompensasi yang adil, efektif, dan mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Pembahasan pertama adalah mengenai metode kompensasi. Pada slide ini dijelaskan mengenai metode kompensasi. Terdapat dua metode yang digunakan perusahaan dalam menentukan kompensasi. Metode pertama adalah metode tunggal. Pada metode ini, besarnya kompensasi ditentukan berdasarkan satu faktor saja, yaitu tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki oleh karyawan. Sedangkan metode kedua adalah metode jamak. Metode ini mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, tanggung jawab, serta tingkat kesulitan pekerjaan. Saat ini, banyak perusahaan lebih memilih metode jamak karena dianggap lebih adil. Hal ini disebabkan setiap karyawan memiliki kemampuan dan kontribusi yang berbeda, sehingga penilaian tidak hanya berdasarkan pada pendidikan saja. Dengan metode yang tepat, perusahaan dapat memberikan kompensasi yang lebih objektif dan sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan. Setelah mengetahui metode kompensasi, selanjutnya kita akan membahas sistem pembayaran kompensasi. Sistem pembayaran kompensasi itu terbagi menjadi tiga. Ada sistem waktu yang pertama, yaitu besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Kelebihannya itu administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi tetap. Kelemahannya yaitu pekerja jadi malas, tetap dibayar sesuai dengan perjanjian. Yang kedua yaitu ada sistem hasil. Besaran kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong meter, liter, dan kilogram. Kelebihannya yaitu memberikan kesempatan kepada pekerja yang rajin untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Tetapi untuk kelemahannya itu kualitas barang yang dihasilkan kurang sesuai. Selanjutnya itu yang ketiga ada sistem dorongan. Itu adalah suatu sistem pengupahan yang penetapan besar jasanya didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya pekerjaan. Kelebihannya yaitu pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari waktu yang disepakati. Untuk kelemahannya yaitu membutuhkan alat yang lebih banyak dan apabila tidak cermat dalam mengakumulasi dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya itu ada faktor-faktor kompensasi. Pada slide ini diperlihatkan bahwa terdapat dua kelompok faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar perusahaan.
Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan oleh perusahaan agar kebijakan kompensasi yang diterapkan tetap adil, kompetitif, dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu untuk faktor internal. Pada slide ini dijelaskan mengenai faktor internal yang mempengaruhi kompensasi. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa contohnya adalah ukuran perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, anggaran yang tersedia, struktur organisasi, serta kebijakan dari manajemen. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik biasanya mampu memberikan kompensasi yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang masih berkembang. Selain itu, jabatan, tanggung jawab, tingkat risiko pekerjaan, dan prestasi kerja karyawan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya kompensasi. Oleh karena itu, setiap perusahaan dapat memiliki kebijakan kompensasi yang berbeda sesuai dengan kondisi internalnya. Selain faktor internal, terdapat juga nih faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan, tetapi mempengaruhi kebijakan kompensasi. Contohnya adalah kondisi pasar tenaga kerja, tingkat inflasi, perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah mengenai upah minimum, serta keberadaan serikat pekerja. Misalnya, ketika biaya hidup meningkat, perusahaan juga perlu menyesuaikan kompensasi agar daya beli karyawan tetap terjaga. Begitu juga untuk pemerintah nih. Kenaikan upah minimum, perusahaan wajib menyesuaikan kebijakan kompensasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena itu, perusahaan harus selalu memperhatikan kondisi lingkungan eksternal agar sistem kompensasi tetap kompetitif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Setelah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, selanjutnya saya akan membahas tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam pemberian kompensasi. Dalam praktiknya, pemberian kompensasi tidak selalu berjalan dengan mudah. Perusahaan sering menghadapi berbagai tantangan yang harus dipertimbangkan agar kebijakan kompensasi tetap adil dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Tantangan yang pertama adalah suplai dan permintaan tenaga kerja. Apabila tenaga kerja dengan keahlian tertentu sulit ditemukan, perusahaan biasanya harus menawarkan nih kompensasi yang lebih menarik agar dapat memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Tantangan berikutnya adalah serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki peran dalam memperjuangkan hak-hak karyawan, termasuk mengenai gaji, tunjangan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu menjalin komunikasi yang baik agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan tingkat produktivitas karyawan. Kompensasi yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Selain tantangan tersebut, masih terdapat beberapa tantangan lain yang perlu diperhatikan. Pada slide ini merupakan lanjutan dari tantangan pemberian kompensasi. Tantangan berikutnya adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kompensasi. Meskipun perusahaan ingin memberikan gaji dan tunjangan yang tinggi, hal tersebut harus disesuaikan nih dengan kondisi keuangan perusahaan agar operasional di dalam perusahaan tetap berjalan dengan baik. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah seperti ketentuan upah minimum, peraturan ketenaga kerjaan, serta hak-hak pekerja. Seluruh kebijakan tersebut wajib dipatuhi agar perusahaan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan seluruh tantangan tersebut, perusahaan dapat menyusun sistem kompensasi yang lebih adil, realistis, dan mampu mendukung keberlangsungan perusahaan. Setelah memahami beberapa tantangan tersebut, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses penyusunan kompensasi dalam perusahaan. Pada slide ini ditampilkan alur kompensasi. Proses penyusunan kompensasi dimulai dari analisis pekerjaan, yaitu mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan persyaratan dari setiap jabatan.
Selanjutnya, perusahaan menyusun job description agar setiap posisi memiliki uraian tugas yang jelas. Tahap berikutnya adalah evaluasi pekerjaan, yaitu menilai nilai atau tingkat kepentingan setiap jabatan di dalam perusahaan. Setelah itu dilakukan survei pengupahan untuk membandingkan besarnya gaji dengan perusahaan lain yang sejenis. Hasil survei tersebut digunakan untuk menyusun struktur upah yang tetap memperhatikan ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, penilaian prestasi kerja. Hasil kerja karyawan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kompensasi. Tahap terakhir adalah pembayaran kompensasi kepada karyawan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui proses tersebut, perusahaan dapat memberikan kompensasi secara lebih objektif, adil, dan sesuai dengan kontribusi masing-masing karyawan. Selain memiliki proses yang jelas, perusahaan juga perlu memperhatikan beberapa hal penting agar kebijakan kompensasi berjalan dengan baik. Pada slide ini terdapat dua pembahasan penting, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kompensasi dan kriteria kebijakan kompensasi yang efektif. Pertama, dalam memberikan kompensasi, perusahaan harus memastikan bahwa kompensasi tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga rasa keadilan karena karyawan sering membandingkan kompensasi yang mereka terima dengan rekan kerja atau perusahaan lain. Perusahaan juga harus mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, tanggung jawab, dan kontribusi setiap individu agar sistem kompensasi tetap objektif. Selanjutnya, menurut Patton tahun 1977, kebijakan kompensasi yang efektif harus memenuhi 7 kriteria, yaitu memadai. Selanjutnya, menurut Patton tahun 1977, kebijakan kompensasi yang efektif harus memenuhi 7 kriteria, yaitu memadai atau cukup, adil dan wajar, seimbang, efisiensi atau sesuai kemampuan perusahaan, memberikan rasa aman, mampu memotivasi karyawan, dapat diterima oleh karyawan. Apabila ketujuh kriteria tersebut ditetapkan dengan baik, maka sistem kompensasi akan memberikan manfaat bagi perusahaan maupun karyawan. Berdasarkan seluruh materi yang telah dijelaskan, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan salah satu fungsi dalam sumber daya manusia yang bertujuan memberikan balas jasa kepada karyawan atas kontribusi dan hasil kerja yang telah mereka berikan. Kompensasi tidak hanya berupa gaji, tetapi juga dapat berbentuk bonus, insentif, maupun berbagai tunjangan dan fasilitas lainnya. Pemberian kompensasi yang adil, layak, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, kepuasan kerja, serta loyalitas karyawan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menerapkan sistem kompensasi yang objektif, memperhatikan kondisi internal dan eksternal, serta mematuhi peraturan yang berlaku agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.